Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Balik lagi bersama saya tentunya di channel Anas Supriyatna. Dan apa kabar semuanya sahabat YouTube dimanapun kalian berada. Oke teman-teman, alhamdulillah, gimana kabarnya semuanya? Pada sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya semoga teman-teman pada sehat, alhamdulillah. Oke teman-teman, terima kasih yang udah support channel saya, yang udah dukung channel saya, yang dari 2000 subscriber, alhamdulillah sampai saat ini subscriber saya semakin meningkat dan sudah mencapai 2500 subscriber. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi subscriber ini adalah subscriber kalian semua, support dari kalian semua, masukan, komentar yang positif dari kalian semua, sehingga channel ini mudah-mudahan bisa berkembang, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke teman-teman, sudah 1 minggu kita tidak bikin konten mengenai tentang seputar pekerjaan yang ada di Alfamart, khususnya untuk teman-teman yang masih mengeluh dalam proses seleksi, dari mulai cara mengisi formulir, dari cara mulai seleksi online, dari cara mulai mengisi tes psikotes, sampai dengan banyak sekali yang gagal pada saat tes interview, dan masih juga ada yang gagal di tahap training, bahkan tidak ada yang lulus sama sekali. Jadi intinya seperti ini teman-teman. Alfamart menyediakan teman-teman untuk bisa melamar di bagian tool, yaitu bagian pramuniaga ataupun di bagian kasir. Nah, jika teman-teman melihat apa dari isi brosur tersebut atau informasi loker tersebut dari perusahaan Alfamart ataupun dari cabangnya Alfamart, nah, dipastikan teman-teman itu melihat kualifikasi terlebih dahulu. Saya katakan kenapa teman-teman harus melihat kualifikasi, karena memang kualifikasi disinilah yang menentukan teman-teman lolos atau tidaknya ke tahap selanjutnya. Nah, jadi kan sudah saya katakan kemarin di awal, kenapa sih Bang harus melihat kualifikasi dulu? Nah, Alfamart ingin merekrut calon karyawan. Nah, tetapi karyawannya ini tidak memenuhi kualifikasi, apakah bisa masuk, saya tanya. Nah, itu balik lagi kepada rezekinya pribadi kita masing-masing teman-teman. Makanya saya katakan, kok Bang saya nggak lolos, kok Bang saya gagal di tahap tes fisik, padahal saya udah yakin gitu. Nah, makanya teman-teman balik lagi pada diri kepribadian kita. Saya tidak untuk menyarankan teman-teman untuk tidak melanjutkan. Kalau misalkan teman-teman pengen melanjutkan ke tahap selanjutnya, silahkan. Saya tidak akan melarang, saya tidak akan jangan. Saya malah dukung, saya malah support gitu teman-teman. Kalau misalkan walaupun misalkan di kualifikasi dari mulai tinggi yang di Alfamart inginkan kan setiap cabang itu beda. Kalau di DC saya, di DC Balaraja itu untuk tinggi laki-laki itu 165. Nah, untuk perempuan itu 155. Bang, saya 160, apakah bisa masuk? Nah, kalau misalkan teman-teman bertanya kepada saya katakan kalau sesuai kualifikasi teman-teman tidak masuk. Tapi kalau misalkan teman-teman yakin dalam hati, tekad, lamar gitu. Soal gagal ataupun enggaknya itu urusan belakangan. Inti dari pokoknya teman-teman tidak penasaran bahwasannya gaya gimana sih proses seleksi yang ada di Alfamart, bagaimana sih proses cara perekrutan di Alfamart. Ya syukur-syukur teman-teman bisa lolos, ya alhamdulillah, berarti itu rezekinya teman-teman. Nah, balik lagi itu masalah di kualifikasi teman-teman. Nah, untuk masalah umur, nah umur juga sangat berpengaruh kepada kita. Makanya saya katakan minimal itu 18 tahun untuk bisa masuk di Alfamart. Maksimalnya berapa Bang? Maksimalnya 23 kalau teman-teman pengen masuk di Alfamart. Nah, itu untuk masalah umur. Kemarin sebetulnya sudah saya bahas di video sebelumnya. Tapi kemungkinan teman-teman belum paham, teman-teman masih bertanya soal masalah kualifikasi. Di sini saya akan jelaskan secara detail dan secara kemampuan saya. Nah, untuk umur tadi ya teman-teman, minimal itu 18 tahun, sudah mempunyai KTP, maksimal itu 23 untuk melamar di Alfamart teman-teman. Jadi pastikan teman-teman kualifikasinya dari umur masuk, dari tinggi badannya teman-teman juga masuk. Nah, untuk masalah berat badan, nah kemarin masih banyak yang bertanya kepada saya untuk masalah berat badan. Nah, saya katakan di sini saya tidak menyebutkan berat badannya itu berapa teman-teman, tapi di brosur, di loker, info lokernya Alfamart itu menargetkan untuk berat badan, sebetulnya berat badan itu profesional. Dari berapa sih Bang profesional itu? Ya berat badan teman-teman misalkan 60, ya udah itu profesional, maksudnya tidak kurus banget, tidak gede banget gitu. Kayak saya kemarin saya rekrutmen di Alfamart, posisi waktu itu berat badan saya menginjak 75 gitu. Tapi alhamdulillah
saya bisa lolos mengikuti tahap seleksi dari mulai tahap tes psikotes, dari mulai tahap tes fisik sampai dengan terakhirnya interview, dan akhirnya saya diloloskan dan masuk ke tahap training. Dulu zamannya saya teman-teman itu tidak online, tetapi kita langsung bertatap muka dengan rekrutmen. Dari mulai kita tes fisik, dari mulai kita tes psikotes, itu kita tetap bertemu dengan si rekrutmen. Nah, itulah teman-teman, gimana sih caranya teman-teman bisa beradaptasi dengan apa yang sudah teman-teman siapkan. Oh iya bang, saya tinggi badannya misalkan 150 untuk perempuan ya, tapi di kualifikasi itu masuknya 155. Apakah bisa? Ya silahkan, saya bilang katakan. Saya tidak untuk menyuruh teman-teman tidak boleh melamar, saya katakan. Kalau mau mencoba ya silahkan, nggak ada salahnya dicoba, walaupun memang teman-teman itu tidak memenuhi kualifikasi. Tapi saya sarankan, saya menyarankan teman-teman mencobalah. Jangan takut, karena memang awal proses itu tidak harus langsung gitu. Toh misalkan teman-teman kalaupun gagal, ternyata teman-teman sudah ada pembelajaran intinya. Jadi pembelajaran di sini bisa teman-teman jadikan motivasi ke depannya, agar teman-teman semangat, agar teman-teman bisa mencapai apa yang sudah teman-teman siapkan di awal. Nah, itu sekilas cara teman-teman beradaptasi dengan pembahasan yang mana saya katakan tadi. Jika memang teman-teman pengen melamar di perusahaan Alfamart, pastikan teman-teman sudah membaca lebih detail kualifikasi yang diminta oleh perusahaan. Kedua, kesalahan teman-teman pada saat teman-teman melakukan tes interview. Nah, di sini juga teman-teman akan dibandingkan oleh HRD gimana caranya teman-teman menjawab, gimana caranya teman-teman mendeskripsikan kepribadian teman-teman itu. Jadi seperti ini, kemarin yang sudah latihan dengan saya, yang sudah dilatih oleh saya cara interview kayak gimana, itu kemungkinan bisa lolos. Ya alhamdulillah sih ada beberapa yang lolos, alhamdulillah. Tapi saya tidak memaksa kemarin, walaupun teman-teman tidak mau untuk masalah tes interview. Saya katakan ya saya cuma hanya ingin membantu, bukan hanya menyombongkan diri. Ya kemarin beberapa dari para subscriber ingin belajar interview dengan saya. Alhamdulillah mereka sudah belajar interview dengan saya, bahwasanya karena memang mereka baru lulusan sekolah gitu, belum pernah punya pengalaman dari sesi interview ini. Makanya yang pertama, kesalahan teman-teman pada saat interview, tidak percaya diri ataupun kurang pede dalam menjawab apa yang ditanyakan oleh HRD. Makanya saya katakan ketika HRD menjawab apa sih kelebihan dan kekurangan. Nah, kebanyakan yang bertanya di situ, apa sih kelebihan dan kekurangan? Jawabannya simpel teman-teman. Kelebihannya seperti ini. Kamu mempunyai skill apa? Kasih tahu sama HRD. Baik Pak, kelebihan saya bisa mengoperasikan komputer. Kelebihan saya Pak, saya bisa berinteraksi dengan orang-orang yang dekat dengan saya. Kelebihan saya Pak, saya bisa menyerap apa yang sudah dikatakan oleh teman saya, sehingga sumber daya manusia saya itu bisa langsung diserap. Itu daya pola pikir yang sederhana sebetulnya. Ketika memang teman-teman ditanya kelebihan. Untuk ditanya kelemahan, baik Pak, kelemahan saya itu agak kurang sedikit dalam perhitungan, dalam materi ataupun dalam penyampaian saya agak sedikit kurang untuk menyikapi ataupun menyerap apa yang sudah dikatakan. Tapi sebisa mungkin saya saat ini sedang belajar Pak, untuk gimana sih caranya untuk lebih menyerap apa yang dikatakan oleh teman, apa yang dikatakan oleh atasan. Jangan teman-teman bilang kelebihan saya itu banyak Pak. Banyaknya di mana gitu. Jadi sehingga teman-teman itu terkecoh oleh pertanyaan teman-teman sendiri, oleh pertanyaan diri kalian sendiri. Ketika ditanya kelemahan, ya udah stop, kelemahan kalian itu jangan dibongkar semuanya. Ya udah cukup tutupin, rapetin bahasanya gitu kan. Beda Pak, kelemahan saya kurang berhitung, oke. Kelemahan saya Pak, saya kurang membaca, masih bisa belajar. Kekurangan saya kurang komputer Pak, ya udah masih bisa belajar. Intinya seperti itu teman-teman. Makanya saya katakan kepada teman-teman, jangan pernah takut untuk mencoba. Ketika teman-teman takut untuk mencoba apa yang sudah teman-teman inginkan, apa yang sudah teman-teman katakan tadi, saya katakan tadi, itu tidak akan tercapai. Walaupun teman-teman sudah dipersiapkan dari awal, sudah dipersiapkan matang, sudah dipersiapkan semuanya, tapi ketika teman-teman takut, ketika teman-teman malu untuk bertanya, itu tidak akan bisa teman-teman. Dan jangan satu lagi saya katakan, jangan banyak nanya kepada seseorang yang mana memang seseorang itu misalkan sudah kerja di Alfamart nih.
Bang, gimana sih proses seleksinya? Ya beganu. Bang, gimana sih cara menjawab interview? Ya begini. Gimana sih Bang proses trainingnya? Begini. Kok Bang bayar MBH enggak? Kok Bang bayar gini. Sehingga pola pikir otaknya teman-teman itu diadu oleh daya pikir teman-teman, sehingga akhirnya apa? Waduh, gua nyesal banget kerja di Alfa kayak gini. Tahu mah gua nggak mau lamar dah, bayar MBH, bayar minus. Nah itu yang saya katakan pola pikirnya itu kurang. Buktinya saya masih bertahan, alhamdulillah masih bertahan dengan jenjang karir saya yang sekarang. Alhamdulillah atas izin Allah saya bisa diangkat derajatnya, biasa jadi pejabat toko, asisten kepala toko. Ini juga saya lagi mau pengembangan naik di grade 6. Doain ya teman-teman, mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan apa yang saya cita-citakan bisa terlaksana. Terutama untuk teman-teman nih, apa yang teman-teman cita-citakan mudah-mudahan bisa terwujudkan, mudah-mudahan bisa terlaksana. Ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi di video kali ini sebetulnya manfaatnya ya tadi saya bilang, cara mengatasi permasalahan teman-teman ingin melamar di perusahaan Alfamart, khususnya teman-teman cara menjawab interview, itu hanya sekilas pencerahan dari saya. Ya, jadi jika teman-teman suka dengan penjelasan kali ini, silakan teman-teman tulis di kolom komentar apa yang menurut teman-teman kurang, apa yang menurut teman-teman harus dibahas lagi, kita bahas lagi nanti di next video selanjutnya. Oke teman-teman, cukup sekian mungkin video kali ini, berdurasi sudah 12 menit. Sekilas saya tadi di jam istirahat, saya bikin video dulu. Habis sholat zuhur, ini saya langsung bikin video karena memang saya pikir sedikit lah di jam waktu istirahat. Saya habis sholat, saya habis zikir, saya langsung bikin video untuk teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah kerja di Alfamart, waktu yang teman-teman pakai ya silahkan pakai. Ketika teman-teman sudah mendengar suara azan, kalau misalkan teman-teman masih ada kerjaan banyak ya udah tinggalkan dulu, gantian sama kasir atau sama pejabat sholat dulu, sholat zuhur, sholat asar ataupun sholat maghrib kalau misalkan teman-teman bisa. Kecuali isya, kalau misalkan teman-teman isya mau di rumah ya silahkan, asal jangan cuma isya aja. Oke, mungkin teman-teman itu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dimanapun kalian berada, khususnya kalian yang ingin melamar di perusahaan Alfamart. Saya doakan teman-teman bisa lolos. Saya doakan teman-teman bisa masuk di perusahaan Alfamart yang teman-teman impikan, yang teman-teman damba-dambakan. Mudah-mudahan teman-teman bisa masuk ya teman-teman. Oke, jadi jangan lupa teman-teman, ketika teman-teman sudah masuk di Alfamart, jangan lupa di tag di Instagram saya. Bang, saya udah kerja, jadi kita bisa silaturahmi, kita bisa sharing, bisa ngobrol ya. Oke teman-teman. Oke teman-teman, jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini, dan jangan lupa like, share sebanyak-banyaknya ke sosial media teman-teman, agar yang lain juga tahu apa yang sudah kita bahas, apa yang sudah kita pelajari. Jadi yang lain tidak tahu menjadi tahu. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Di next video selanjutnya kita ketemu lagi. Oke, sampai ketemu di next video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Atur nuhun.